Musim ini bakal menjadi tahun ketiga Persela Lamongan berkutat di Divisi 2 Liga Indonesia. Laskar Joko Tingkir gagal meraih tiket promosi di musim lalu setelah tersingkir di 8 besar. Demi menghindari kegagalan yang sama, Persela langsung menunjuk Aji Santoso sebagai pelatih anyar. Manajemen juga merekrut deretan legion asing berkualitas. Ditambah Laskar Joko Tingkir diperkuat sejumlah ex-bintang timnas Indonesia. Bagaimanakah siasat besar Persela Lamongan bertarung merebut tiket promosi di Championship musim ini? Ambisi kembali ke kasta teratas bersama Aji Santoso. Persela Lamongan harus mengakhiri musim 2024-2025 dengan tangan hampa. Laskar Joko Tingkir lagi-lagi dipastikan gagal promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Padahal publik Stadion Surajaya sudah berharap tinggi usai tim kesayangannya lolos 8 besar. Sayangnya, klub asal Jawa Timur ini malah terperosok sebagai juru kunci grup Y. Prestasi minor ini seakan mengulang kegagalan di musim 2023-2024. Kala itu, Persela juga kandas di babak 8 besar karena cuma mampu finish di peringkat ketiga. Seakan belum cukup, masalah bertubi-tubi terus menghantam Laskar Joko Tingkir. Musim lalu, manajemen dijatuhi sanksi dari Komdis PSSI berupa denda 110 juta rupiah. Hal ini merupakan buntut dari kericuhan supporter di laga kontra Persijap Jepara. Akibatnya, seluruh partai kandang Persela musim ini wajib digelar tanpa kehadiran supporter. Meski begitu, manajemen Persela ogah larut dalam nestapa dan kembali fokus menatap Liga 2. Gebrakan skuad Biru Langit langsung dimulai dengan menunjuk pelatih Aji Santoso. Dirinya mulai menggantikan Zulkifli Syukur yang bergabung ke staf pelatih Timnas Indonesia U23. Kehadiran Coach Aji diharap bisa mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir. Coach Aji Santoso punya visi luar biasa dan taktik mumpuni. Kami berharap pergantian pelatih ini bisa mencapai target Persela ke Super League, ujar manajer Persela Faris Julinar Maurisal. Ambisi membara petinggi Persela ini bukannya tanpa alasan. Pasalnya, Coach Aji pernah memimpin Laskar Joko Tingkir pada periode 2017 hingga 2019. Di bawah kepemimpinannya, Persela konsisten masuk papan tengah di kasta tertinggi Liga Indonesia. Coach Aji juga berhasil memoles bakat pemain muda seperti Fahmi Al-Ayubi dan Birrul Walidain. Datangkan pemain asing nama besar. Keseriusan Persela Lamongan juga terlihat dengan merekrut bintang legion asing. Laskar Joko Tingkir mulai jor-joran untuk mempersiapkan diri sebelum championship bergulir. Pasalnya, Persela Lamongan sukses menggait Daniel Goncalves dari Silong Lajong. Pemain 29 tahun ini menjadi bek terbaik di Liga India pada musim lalu. Goncalves dianggap punya peran krusial sebagai tembok pertahanan Silong Lajong. Bek kelahiran Queen Mados ini bisa diandalkan saat menyerang dengan mengukir 4 gol dan 2 assist. Mantan pemain Vasco da Gama U17 ini juga dilengkapi dengan kemampuan sebagai bek kidal. Alhasil, Persela Lamongan dinilai mendapatkan bek tengah yang mumpuni. Nantinya, Goncalves bakal menggantikan Fabian Garcia yang hengkang dari Stadion Surajaya. Garcia diketahui memilih hijrah ke Sanremo dan memperkuat San Remes di Serie D. Sementara itu, Jonathan Bustos menjadi legion asing lainnya yang merapat ke Lamongan. Bustos dinilai bakal menjadi motor serangan pasukan Lele Glagah di Championship musim ini. Alasannya karena pemain 31 tahun ini lihai memberi umpan manja ke lini depan. Bustos juga punya kreativitas dalam memanfaatkan peluang di kotak penalti lawan. Atribut pemain Argentina ini makin sempurna karena punya pengalaman segudang. Sebelumnya, Bustos pernah memperkuat PSS dan Borneo FC di kasta tertinggi Liga Indonesia. Kekuatan Persela semakin bertambah dengan kehadiran John Mena. Mena diketahui baru saja diresmikan Laskar Joko Tingkir usai direkrut dari PSPS Pekanbaru.
Nantinya Mena bakal menggedor sektor kanan pertahanan lawan dengan akselerasi lincah. Tambah kekuatan lewat komposisi naturalisasi. Selain merekrut legiun asing, Persela Lamongan juga menghias skuadnya dengan naturalisasi muka lama. Sejumlah bintang yang sudah menjadi WNI turut diboyong ke Stadion Surajaya. Salah satunya Beto Goncalves yang sudah malang melintang di Liga Indonesia. Mantan predator Persipura Jayapura ini diharapkan bisa mempertajam penyerangan skuad Langit Biru. Beto pernah menjadi ujung tombak tajam timnas Indonesia di era Luis Milla. Total ex-striker Persipura Jayapura ini berhasil mengemas 10 gol selama membela Garuda di dada. Nasib Persela di kasta kedua musim ini juga diprediksi bakal lebih mujur setelah Beto tiba. Pasalnya, striker 44 tahun ini punya julukan pemain spesialis naik kasta ke divisi utama. Prestasi ini berhasil ditorehkan Beto bersama Persik Kediri dan PSBS Biak. Sederet pengalamannya bisa dimanfaatkan untuk membimbing para penyerang muda Persela. Apalagi Persela punya stok pemain menjanjikan seperti Avani Ubaidillah dan Muhammad Sadewa. Dua bibit muda ini diharapkan bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Beto. Harapannya Beto bisa membantu tim dengan pengalamannya di Liga Indonesia. Saya yakin usia hanya angka bagi Beto. Dia akan memberikan yang terbaik untuk tim musim ini. Tutur Faris Julinar Maurisal selaku manajer klub. Selain Beto, Persela juga punya Otavio Dutra yang sudah dinaturalisasi Indonesia. Kehadiran Dutra dinilai bakal memperkokoh tembok pertahanan skuad Langit Biru. Terlebih lagi, bek 41 tahun ini punya koneksi dengan Aji Santoso saat berseragam Persebaya Surabaya. Meski cuma sebentar, keduanya bikin skuad bajul ijo nggak terkalahkan di sisa musim 2018-2019. Dari total 9 laga, Dutra dimainkan 6 kali dengan catatan 5 kali menang dan 1 hasil imbang. Alhasil Persebaya yang sempat terseok-seok justru berhasil finish sebagai runner-up. Demi mengulang kesuksesan yang sama, Coach Aji langsung menggembleng habis skuad mewahnya. Laskar Joko Tingkir dibawa ke Yogyakarta guna menjalani pemusatan latihan. Dapatkan kaos polos ukuran reguler dari Afterlife, cuma 80 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Berkumpulnya bintang veteran Liga 1. Materi pemain Persela Lamongan semakin lengkap karena diisi pemain lokal berpengalaman. Laskar Joko Tingkir kini diperkuat deretan bintang veteran Liga Super. Salah satunya adalah Hashim Kipo yang punya segudang pengalaman di kasta tertinggi. Pemain kelahiran Tulehu ini dipertahankan Laskar Joko Tingkir untuk bertarung di Championship. Kipo juga punya pengalaman memperkuat timnas Indonesia. Nantinya bek 37 tahun ini diharapkan bisa menjadi sosok pemimpin di lapangan hijau. Di lini tengah ada Wawan Febrianto yang tetap berseragam Persela musim ini. Kontrak gelandang sayap 31 tahun ini diperpanjang karena tampil solid dengan catatan 4 assist musim lalu. Bergeser ke posisi gelandang bertahan ada Hendro Siswanto yang didatangkan secara gratis. Sebelumnya pemain 35 tahun ini berseragam Borneo FC pada tahun 2021 hingga 2025. Menariknya, baik Hendro maupun Wawan pernah memperkuat timnas Indonesia. Pengalaman keduanya dinilai penting membuat skuad Joko Tingkir makin solid. Di lini depan ada Esteban Vizcara yang kembali diandalkan menjadi penggedor utama. Pemain 39 tahun ini diketahui telah memperpanjang masa baktinya di Stadion Surajaya. Vizcara punya kemampuan meledak-ledak di depan gawang lawan. Ditambah pemain kelahiran Argentina ini punya sederet pengalaman memperkuat tim Liga Super seperti Arema dan Persib. Pemain 39 tahun ini dinilai juga ingin membuktikan dirinya masih belum habis. Sebelumnya, Vizcara cuma bisa mengemas sebiji gol sepanjang gelaran Liga 2 musim lalu. Ditambah, ex penggawa Semen Padang ini kerap diturunkan sebagai pemain cadangan. Cuma 100.000 bisa dapat 4 celana pendek buat running, gym, dan semua aktivitas olahraga. Cek link di bawah ini.
Dengan skuad lebih komplit, mampukah Persela Lamongan promosi ke Liga Super musim ini?